I can't. Halo sahabat Storor, kembali lagi di Storor Channel. Sebelum kita melanjutkan alur film yang akan kita bahas untuk kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus budayakan budaya seperti itu. Kalau bukan kalian yang mendukung, lantas siapa lagi? Kali ini kita akan mereview sebuah film yang berjudul Ice Road. Film ini menceritakan tentang sekelompok orang yang harus berjuang di jalan es yang beku di sebuah danau, di mana mereka para supir truk harus membawa dengan berat beban 30 ton. Bukan hal yang mudah bagi mereka tentunya. Perjuangan itu dilakukan oleh mereka untuk menolong para penambang yang tertimbun di kedalaman 2 kaki alias 2000 meter, di mana para penambang itu hanya mampu bertahan hidup 30 jam. Jika melebihi maka mereka semua akan mati. Lantas bagaimanakah perjuangan para supir truk itu, di mana mereka harus membawa berat dengan beban 30 ton di lapisan jalan es yang beku? Tentu ini bukan hal mudah. Tanpa saya perpanjangkan lagi mukadimahnya, langsung saja kita bahas filmnya. Cus! Di awal film terlihat para pekerja tambang yang sedang menggali di bawah tanah yang bersalju di kutub utara. Salah seorang bos menegur seorang pekerja yang tidak melaporkan tentang alat kontrol gas metana yang telah habis. Hingga terjadilah ledakan yang pertama yang membuat mereka yang berada di lubang galian tersebut panik dan berhamburan keluar. Ledakan kedua pun terjadi, mengakibatkan para pekerja tambang yang terdalam tertimbun longsor dan terjebak di dalam lubang di bawah tanah kutub utara tersebut. Sekitar tambang pun berubah menjadi panik. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang dibully di tempat dirinya bekerja. Pria tersebut bernama Gurti. Sang abang yang bernama Mesnen pun menyuruh adiknya itu menjauh dari kawanan pekerja pembuli itu. Tetapi para pekerja malah mengatai adiknya idiot, membuat Mesnen pun sangat marah, dan inilah yang terjadi. Ya, dia melempar pekerja tersebut hingga terjatuh dengan botol minuman Gurti. Peristiwa tersebut membuat adiknya dan dirinya dipecat di tempat mereka bekerja. Dia pun pergi dari sana dan hendak mengantar adiknya untuk diobati penyakitnya di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dia pun meninggalkan dan menyuruh dokter untuk memeriksa penyakit yang adiknya deritakan, di mana dia merasa lelah dengan sifat adiknya yang kekanak-kanakan. Kemudian di sisi lain, seorang laki-laki, kita sebut saja direktur, mendapat telepon dari manajer yang menjadi tangan kanannya dari daerah tambang, di mana di situ dikatakan kalau terjadinya ledakan bukan karena adanya gas metana. Mereka pun memutuskan akan membor dan menutup gas yang ada di sekitar galian yang tidak bisa dideteksi oleh alat sensor, dan mereka memutuskan untuk mencari kepala sumur yang beratnya 30 ton. Dia pun menelpon tentara darurat untuk membawa itu, tetapi itu enggan dilakukan karena pesawat terbesar di landasan tersebut tidak mampu membawa kepala sumur yang beratnya 30 ton. Laki-laki itu pun mendapat arahan tutup sumur di bawah dengan menggunakan truk oleh orang yang mengerti kondisi jalan es adrenalin di kutub utara daerah Katka, yang betul-betul paham menuju ke tempat pertambangan. Laki-laki itu bernama Max Tully, Dinas Keselamatan Pertambangan. Max Tully pun lebih dulu menemui orang yang mahir membawa truk yang bernama Golderon, si pemilik truk-truk besar. So it's really that dangerous? Yeah. It's Tully with mining safety. Could I have a word with you? Max pun menceritakan peristiwa yang terjadi pada Golden dan apa aja yang akan mereka bawa ke tempat kejadian, di mana mereka harus sampai di sana dalam waktu 30 jam. Karena muatan yang begitu banyak dan berat, Golden pun memutuskan untuk mencari orang yang benar-benar mahir mengendarai truk di jalan es dan mekanik yang benar-benar handal dan cepat. Karena para pekerjanya saat itu sedang libur, Golden pun akan mencari pengganti secara mendadak dan menyuruh membuat jalan darurat yang membelah danau es pada Tully kepada pemerintah
untuk mempersingkat waktu karena para penambang yang tertimbun hanya mempunyai waktu 30 jam untuk bisa bernafas di bawah tanah itu yang bersalju. Golden pun mencari supir dan mekanik secara dadakan dan menyuruh Tuli untuk menyuruh pemerintah membuka jalan es, dan Tuli pun setuju. Sedangkan saat itu Mesnen sangat kecewa pada pihak rumah sakit yang mendiagnosa adiknya idiot atau sakit jiwa. Dia pun memarahi orang yang menganggap adiknya sakit jiwa termasuk dokter, dan dia pun pergi dari sana. Begitupun dengan Doherty adiknya. Di setengah perjalanan, Mesnen mendapat pemberitahuan tentang dibutuhkannya pengemudi truk dan seorang mekanik di Winnipeg. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke Winnipeg untuk mendaftar pekerjaan menjadi supir truk dan seorang mekanik. Di sisi lain terlihat juga seorang wanita yang dijemput di kantor kepolisian oleh Golderon yang bernama Tantu, dan dia juga akan bergabung bersama Golden. Sesampainya di tempat seleksi supir dan mekanik, Golderon agak ragu dengan Mesnen dan riwayat kerjanya yang sering dipecat. Dia pun menceritakan itu semua terjadi karena orang-orang sering membuli adiknya yang membuat dia marah di tempat kerja. Dia juga menceritakan tentang kondisi adiknya yang merupakan seorang mekanik yang sangat handal dan terkena penyakit afasia setelah pulang dari Irak. Call him Gertie. Gertie, which one of you guys is Mike McCann? I am. Golderon pun memutuskan untuk menguji coba Gertie. Setelah melihat aksi Gertie, Golderon pun memutuskan mereka berdua diterima untuk ke pertambangan Katka. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan para penambang yang tertimbun mulai pesimis tentang dirinya, dan mereka pun mendapat kode dari pekerja yang selamat yang mencoba berkomunikasi dengan mereka melalui pipa yang terhubung ke sana dengan kode para pekerja tambang tentang berapa orang yang terjebak di lubang galian tersebut. The 26. What if it's 30? Then we're dead. Tim Golderon pun mulai bersiap-siap untuk membawa sumur 25 ton atau 30 ton dan bahan-bahan lainnya, dan akan berjalan di atas danau es atau jalan es untuk mempersingkat waktu. Mereka pun pergi dan saling berkomunikasi tentang jalan yang akan mereka lintasi, di mana jalan yang mereka lintasi merupakan jalan yang berada di atas danau yang beku. Malam pun mereka lewati dengan tenang dan santai, berkomunikasi tentang lapisan es jalan yang mereka lintasi masih amankah saat itu. Tanto juga menceritakan kepada teman sebelahnya yang bernama Farnay tentang bahaya melintasi jalan es, dan boneka mereka letakkan di depan mobil itu sebagai pendeteksi jikalau sampai esnya retak atau arus bawah laut yang lumayan kencang. Jikalau sampai bannya masuk ke dalam, maka mereka semua akan tenggelam dan mati. Hey, Nico. Hang out. That wasn't a big deal. Hingga saat itu hal buruk pun terjadi, di mana mobil yang dikendarai oleh Golderon tiba-tiba mati di lapisan es yang tipis dengan jalannya yang hampir retak dan bannya pun terperosok. Mesnen yang berada di depan si Golderon dan di belakang Tanto, dia pun memutuskan untuk mundur untuk menarik si Golderon. Tanto sendiri menentangnya. Gertie dan Mesnen pun melakukannya, tetapi saat mereka sedang melakukan penarikan secara melayang, hal buruk pun terjadi, di mana jalan es itu retak dan pecah semakin melebar. Hingga tali penyambung truk mengikat kaki Golden. Mobil yang semakin terperosok ke dalam lautan, Mesnen pun mencoba menahannya. Sulit, karena esnya semakin retak dan Golden yang mulai terbawa ke dalam lautan karena tertarik oleh mobil yang jatuh ke dalam lautan. Begitupun dengan mobil Mesnen. Tanto pun dipaksa oleh Golden untuk memotong tali penyambung dan membiarkan dirinya tenggelam dan mati. Tanto pun terpaksa melakukannya. Setelah itu jalan yang makin retak, mereka pun buru-buru pergi dari sana dan saling tersambung dan kecepatan tinggi. Dengan pintu truk terbuka dan gelombang es retak pun semakin menjadi-jadi, dan hadirnya gelombang yang tak beraturan membuat mereka pun terjatuh di jalan es tersebut bersama truk mereka yang terguling.
Dan mereka pun turun dari truk yang terguling. Dengan menyaksikan keganasan es yang retak pun berhenti di depan mereka. Tentu mereka sangat bersyukur. Di sisi lain, para penambang sedang memantau apa sih yang menyebabkan hal ini terjadi. Apa benar karena adanya gas metana atau hal lain? Saat seorang bos yang menjadi korban yang tertimbun di dalam galian tersebut mengintrusi seorang pekerja yang juga terjebak di sana yang bernama Cody tentang penyebab tersebut. Cody yang ingin mengatakan sebenarnya apa yang terjadi dan siapa di balik ini semua. Tiba-tiba hal buruk pun terjadi di mana tanah longsor dan menimbun mereka berdua. Mereka pun terselamatkan setelah ditolong oleh penambang lainnya. Mereka juga mulai bingung karena oksigen yang tak mungkin bisa untuk mereka bertahan lama di ruang yang tertutup tersebut di bawah tanah. Dan ada juga sebagian penambang yang terluka. You didn't answer my question. Why is it Maintenance CS saat itu sedang berusaha untuk membangunkan mobil ke semula, di mana saat itu Fatnai ingin kembali dan yang lain pun mengatakan kembali hanya akan membuat kamu mati karena badai sangat tinggi di belakang mereka. Fatnai pun mengurungkan niatnya. Di belakang Tanto, Fatnai pun mencoba memfitnah Tanto pada Mesnen tentang kematian Golden, bahwa Tanto seorang mantan napi dan dia juga telah mencampuri bensin milik truk yang dikendarai Golden. Mendengar seperti itu, Mesnen pun menginterogasi Tanto untuk mengetahui latar belakang berkenalan dengan Golden, karena Mesnen telah termakan dengan fitnah Fatnai dan dia menebak-nebak, dan Tanto tak mampu menjelaskannya, dan Tanto sangat marah dengan tuduhan teman-temannya bahwa dia yang telah mencapuri bensin milik si Golden hanya demi uang yang dijanjikan setelah misi. Dan Tanto juga mengatakan kedatangannya dalam misi ini adalah dia ingin menolong kakaknya yang bernama Cody yang terjebak dalam tambang bukan karena uang, tetapi Fatnai terus memfitnah Tanto di depan Mesnen hingga Tanto mengeluarkan senjata karena ketidakpercayaan teman-temannya itu terhadapnya. Gorty pun berhasil melumpuhkan Tanto. Kelanjutannya ada di part 2. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan kelanjutannya, di mana Tanto ternyata menjadi korban fitnah Fatnai.